Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila middini amma ba'd. Cinta dan mencintai itu memang fitrah manusia ya. Tapi kalau cinta itu hanya sekedar di mulut, tentu itu sebuah kebohongan. Karena cinta itu bagian yang terkuat pada hati seseorang. Bahkan para ulama mengatakan iman itu komponennya adalah cinta. Tentu cinta karena cinta kepada Allah, kemudian cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta karena Allah pun harus ditopang dengan yang namanya kepatuhan dan ketaatan. Ditopang dengan akhlak yang baik. Nah, itulah yang jadi pertanyaan, yaitu akhlak terhadap sesama, terutama kepada orang yang terdekat pada diri kita, suami, istri, dan anak-anak. Dicinta yang benar, yang merupakan itu bagian dari iman, harus berbuah akhlak, harus berbuah perbuatan, ada actionnya, ada bentuk nyatanya, yaitu sikap, perilaku, terutama kepada yang terdekat, anak-anak dan istri. Itulah yang akan melahirkan kebahagiaan. Tanpa ini, maka itu adalah sebuah kebohongan belaka. Atau hanya faktor duniawi saja. Maka itu akan cepat sirna. Ala syafa jurufin har, seperti orang yang berdiri di samping sebuah di samping jurang. Maka tunggu waktu dia untuk jatuh ke dalam lubang itu. Jadi semua itu pasti akan kembali kepada iman kita kepada Allah. Dan bentuk nyatanya adalah perilaku itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Fadal kalau ada masih pertanyaan atau banyak hal yang perlu didiskusikan. Nah Ustaz, baik izin bacaan pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apa kita sebagai istri tidak boleh berbagi tugas dengan suami? Karena suami saya menganggap itu sebagai perintah, padahal saya hanya minta tolong. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kebersamaan itulah yang dijunjung tinggi di dalam syariat Islam. Karena Rasulullah SAW ala khidmah min ahli. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membantu keluarganya. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang sahih, jika kalian memiliki pembantu, maka jangan suruh dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Bahkan bantulah dia untuk melakukan yang bermanfaat. Ini pembantu. Bagaimana dengan istri? Jadi saling membantu, itulah prinsip di dalam Islam. Bukankah Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Ya. Tapi jangan sampai nanti kelewatan. Apa kelewatannya? Akhirnya lakinya yang disuruh ngerjain semua urusan. Semuanya lakinya yang ngurusin nanti. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Perempuan itu pemimpin di rumah suaminya. Lihat kata-katanya. Perempuan itu pemimpin di rumah suaminya. Wahya mas'ulun ala ra'iyatiha. Dan istri itu kalau akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia pimpin di dalam rumahnya. Itu tanggung jawab istri memang di dalam rumahnya.
Tapi suami punya kewajiban untuk membangun keharmonisan. Di antaranya adalah saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling membantu. Begitu pula para sahabat, mereka juga membantu para istri mereka. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Kami sama-sama berasal dari Sumatera. Saya anak pertama dan istri anak kedua. Biasanya kalau berbicara atau mengingatkan istri, saya agak to the point, tapi istri sering tersinggung, merasa dihakimi atau merasa disalahkan. Jika pada kondisi seperti ini, bagaimanakah saya sebagai suami harus bersikap agar samawa di keluarga dapat tercapai? Ya, barakallahu fiik. Masalah watak, ya, masalah kebiasaan. Tentu ini satu hal yang kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti gaya dan sikap kita. Ini yang harus saling dipahami. Harus. Pernah suatu kasus seorang suami yang bersikap kasar sama istrinya. Saya nanya, Bang, apa kerja? Saya punya kios di salah satu pasar. Oke, apakah setiap pembeli Anda itu orang yang menyenangkan Anda? Tidak. Sering yang nggak nyenengin. Apakah setiap orang yang tidak menyenangkan Anda harus marah-marah? Ya nggak laku saat toko saya. Nah, ternyata kita ini bisa menyesuaikan diri dengan orang yang berbeda watak karena fulus. Karena materi. Yaitu tadi balik pada prinsip apa tadi? Duniawi. Jadi kita ini ternyata semua, banyak dari kita ini prinsipnya sales, marketing. Akhlak, nah ini bisa nomor 2, ini bahaya. Padahal sehari-hari kita juga bisa menyesuaikan diri dengan banyak orang yang berbeda watak. Di tempat kerja banyak orang yang punya 1001 macam watak. Tapi kita bisa menyesuaikan diri. Tapi kenapa dengan satu orang saja yang ada di rumah kita tidak bisa menyesuaikan? Laki-laki jawabannya adalah apa? Marketing dan sales. Kita ini untuk dunia semuanya. Bukan untuk mencari ketaatan. Makanya cinta itu bukan di mulut, tapi cinta itu di dalam hati. Yang melahirkan perilaku baik yang seutuhnya, bukan kebohongan dan kepalsuan. Jadi baik itu sama istri, sama suami lebih utama. Memahami watak itu hal yang biasa pada setiap hari kita. Harusnya kita jauh lebih memahami pasangan kita daripada orang lain. Dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyesuaikan kita. Dan itu lumrah kita lakukan dalam setiap hari. Harusnya yang di rumah lebih utama untuk mendapatkan sikap dan perilaku yang seperti ini daripada orang lain. Itu uniknya, orang lain yang dapat, yang di rumah malah nggak dapat. Orang lain dia bisa, tapi di rumah malah tidak bisa. Ini antik ini. Apa yang dicari? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kebohongan dan kepalsuan yang seperti ini. Na'udzubillah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan sebelum dibacakan pertanyaan selanjutnya, kami mengajak ikhwan dan akhwat untuk fokus mendengarkan sesi tanya jawab agar kita bisa mendapatkan ilmu dari sesi ini. Baik, selanjutnya Ustaz, bismillah, assalamualaikum, izin bertanya, apakah hukum berjima di kamar mandi? Karena biasanya jika mandi bersama berujung dengan jima. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Al-aslu fihi al-ibaha. Hukum aslinya boleh. Tidak ada masalah. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi sawaladangmu terserah Anda. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Bagaimana cara menasihati pasangan yang kurang harmonis yang disebabkan suami masih suka merokok tetapi ibadah suami baik? Tentu kita harus tahu dulu akar masalahnya di mana. Kenapa kok sering bertikai? Apa masalahnya?
Apakah penyebabnya itu rokoknya? Atau penyebabnya ada faktor-faktor yang lain? Atau rokok ini hanya sekedar kambing hitam? Sebetulnya ada masalah lain yang lebih besar. Di sini saya tidak berani menjawab. Jawaban saya akan berbahaya. Saya takutnya melihat casing, padahal di balik casing ada jantung yang saya tidak melihatnya. Masalah intinya itu yang harus diperbaiki. Kita harus mengurai apa masalahnya itu. Tidak bisa kita hanya melihat casing, toh kalau kita jawab nggak akan menyelesaikan masalah. Karena sebetulnya penyakit utamanya belum diobati. Jadi kesimpulannya apa jawaban umumnya? Koreksilah diri kita masing-masing. Jangan hobi menyalahkan orang. Nyalain orang kok hobi. Gitu loh. Menuntut orang kok hobi. Tetapi dia melupakan diri kita. Kita ini bukan lilin yang membakar dirinya demi kebaikan orang. Juga tidak boleh. Kita juga tidak boleh kerjanya hanya menyalahkan orang, terus kita datang selayaknya Robin Hood atau Superman. Padahal kita ini mencuri. Jadi sadarlah, kita ini juga punya andil salah kok. Dalam semua kasus itu pasti ada andil salahnya kita. Faltanzur nafsum ma qaddamat wattaqullah. Lihatlah apa yang kita perbuat jamaah. Apa yang kita berbuat ini benar atau tidak. Para ulama selalu bilang, jangan Anda menyalahkan anakmu, tapi berkacalah dulu. Jangan-jangan diri Anda sendiri yang salah. Begitulah jemaah. Setiap konflik kalau kita berpikir seperti ini, sepertinya saya yang salah. Luar biasa ini, akan cepat selesai. Tapi kalau setiap konflik kita selalu ingin menjadi tukang parkir, atau menjadi polisi patroli, maka konflik itu akan numbuh lagi. Karena kerjanya hanya nyempritin orang dan melupakan dirinya sendiri kalau dia belum mandi gitu loh. Jadi sadarlah. Jangan jadi penghobi burung yang pagi-pagi mandiin dianya sendiri belum mandi. Sadarlah kita ini nggak akan selesai masalah Anda. Jadi yang paling baik adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sendiri, hitung-hitung. Mungkin saya yang salah, mungkin saya yang salah. Mungkin saya yang salah. Sebelum kita ini dihisab nanti di hari kiamat. Bisa jadi kita nyala-nyalain orang, ternyata kitanya yang menjadi biang dari semua itu. Malu sendiri pada akhirnya. Tapi ketika tahu, nggak mau tahu, egonya muncul. Waduh, akan jadi bencana yang lebih besar. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Ustaz, bagaimana pengaturan ekonomi yang baik apabila istri bekerja sehingga mengurangi potensi konflik, khususnya untuk pengaturan uang operasional dan tabungan? Jazakallah khairan. Ini yang menarik nih. Ini asik nih. Tapi pertanyaannya cukup cukup diarahkan saya untuk menjawab sesuai dengan yang diinginkan oleh penanya. Mohon maaf ya. Masalahnya itu bukan pada istri yang bekerja. Saya tidak bicara tentang istri bekerjanya, tapi saya bicara tentang penghasilan, karena itu yang ditanya. Problem utama bukan pada penghasilan istri, tapi problem utama adalah pada penghasilan suami. Maksudnya apa? Ya, mindset perempuan, istri di era sekarang ini adalah apa? Penghasilan suami itu menjadi milik dia. Itu mindset dia sudah. Itu menjadi mindset mereka, perempuan sekarang. Penghasilan suami punya dia. Sehingga ibu-ibu ini tidak mau kalah sama Ibu Sri Mulyani. Ini dia yang mau ngatur ini, pinnya dia yang pegang semua. Ini yang jadi masalah. Tetapi mohon maaf, rumus ini
prinsip ini tidak berlaku berbalik gitu loh. Giliran penghasilan istri, dia tidak mau penghasilan istri ini dicolek-colek, makanya dia nanya. Penghasilan dia tidak mau dicolek. Coba Anda minjem dia 100.000, 3 lebaran diinget-inget. Jangankan duit, lawang air minum hilang aja 3 lebaran diinget-inget kok. Kan ahli sejarah nih ibu-ibu ini. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah mindset bahwa penghasilan suami milik istri. Ini yang salah. Akhirnya istri menguasai keuangan suami. Ditambah muncul penceramah-penceramah di sana-sana. Kamu kalau menikah, gajimu kasih istrimu semuanya. Bahlul ini penceramahnya. Mohon maaf ya pakai bahasa saya ya. Dari mana dia prinsip seperti ini? Ini yang jadi darar. Bukankah Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin. Kenapa? Karena laki-laki yang punya kekuatan lebih, punya kelebihan. Yang kedua, laki-laki yang memberi. Loh, sekarang kalau keuangan laki yang bekerja, perempuan yang megang uang semua, berarti yang ngasih infak siapa? Istri. Anda cuma dapat jatah penjara, Mas. Tahu dapat penjara, ini transport hari ini buat makanmu hari ini. Inilah yang di Jakarta. Bukan orang yang berkelas bawah. Dan saya tahu persis ada direktur perusahaan besar. Kalau mau berangkat ke kantor, duitnya taruh di meja. Ini innalillah wa inna ilaihi raji'un. Benar-benar power of mak-mak. Tapi ini di luar, yang di sini enggak, insya Allah. Di luar. Di sini yang insya Allah sih enggak. Apa dampaknya? Dampaknya sebetulnya yang jadi bintang 7 dia gitu loh. Bintang 4 kalah. Dahsyat. Prinsip Quran rijal qawwamun 'ala nisa kalah. Yang berperan siapa? Dia yang ngatur. Dia begini. Akibatnya lagi, kalau suami punya penghasilan yang diumpetin dari istrinya, atau suaminya membelanjakan uang tanpa sepengetahuan Ibu Sri Mulyani, masuk KPK kamu, Mas. Anda akan dibilang apa? Ini mohon maaf ya, ini selalu begitu kalau nanya. Ustadz, suami saya pembohong. Ustadz, suami saya khianat. Kalau sudah ngomong suami pembohong khianat, saya tahu larinya kemana. Pasti suami punya uang yang nggak dilaporin ke ibu. Mesti itu sudah. Subhanallah. Padahal ya sih, nggak boleh. Dampak berat. Oh, ikut masuk, suaminya wafat. Oke, suaminya wafat. Apa yang terjadi? Istrinya menguasai harta suami karena itu settingan. Akhirnya apa? Anda memakan harta yang bukan milik Anda. Haram 1 rupiah Anda makan. Adapun uang Anda sendiri itu. Makanya laki-laki kalau dapat warisan dapat 2 bagian. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggung jawab banyak. Duitnya laki itu buat orang banyak. Buat ibunya, buat saudaranya, buat Anda, buat anaknya. Tapi kalau Anda sendiri punya duit, buat diri Anda sendiri. Itu secara syar'i memang. Sebetulnya siapa yang punya jatah banyak? Anda. Ini kasus ini. Jangan, ini harus dibuang. Ini mindset budaya ini. Berarti siapa yang punya uang? Ya dia yang punya, suamimu punya dia. Punya suamimu, dia yang kerja, uang dia. Gak usah nanya, kamu duitmu berapa, gak usah. Yang penting setiap bulan jatah Anda berapa, itu yang Anda diberikan oleh suamimu, udah titik. Mohon maaf ya. Orang Arab begini yang terjadi. Orang Arab ini. Nggak ada orang Arab, perempuan Arab nanya, rekening suamimu tahu nggak? Nggak bakal tahu dia. Karena begitu Mas, kita diajari oleh abah-abah kita begitu.
Pokoknya kamu sebulan berapa butuhmu dikasih. Deh. Makanya muncul suami nggak boleh pelit sama istri. Lah kalau fenomena ini pelit loh. Pelit apanya? Pinnya dia yang pegang kok. Bingung kan? Bingung dan jawab. Nah ini yang harus dirubah ibu mindset. Ya, kembalikan itu duit ke suamimu bu. Anda berhak mendapatkan kebutuhan Anda selama sebulan. Kasih sudah. Alhamdulillah. Kurang rayulah menggunakan jurus maut. Bila dikasih lagi, biar dikasih lagi. Cukup. Anda punya penghasilan sendiri. Itu punya Anda sendiri. Sudah titik. Kalau Anda mau membantu suamimu, mau membantu istrimu, itu adalah wanita salihah yang mulia. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihat untuk saya yang mengalami rumah tangga yang diuji soal ekonomi. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu, diuji ekonomi bukan Anda saja. Banyak di antara kita yang mungkin nggak bisa kehitung diuji dengan ekonomi. Makanya kita ini disuruh ngelihat yang apa tadi? Yang bawah. Lihat yang bawah. Lihatlah ibu, di sana banyak orang yang sulit beli beras ibu. Di sana banyak orang yang sulit untuk makan. Sulit mereka. Di tempat saya Pak, mereka itu bilang, Alhamdulillah Pak ada rumah makan. Sehingga saya hanya menyediakan makan di malam hari saja. Sisa malam itu yang buat sarapan. Makan siang kami bisa makan di rumah makan gratis. Mana Pak? Oh apalagi kalau ada sembako Pak, Alhamdulillah bisa buat 1 minggu. Sehingga kita mikir 3 minggu untuk makan malam saja. Ada karyawan gajinya di bawah 2 juta. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Di bawah 2 juta. Si bos ingin membelikan rumah. Cari rumah nanti saya yang bayar. Kata bosnya ini. Ditunggu seminggu, 2 minggu, sebulan. Ditanya mana udah dapat rumah. Pak saya bingung Pak. Buat apa? Gaji yang Bapak kasih itu cukup buat saya. Terima kasih Pak. Nangis si bosnya, bagian keuangannya menangis. Ustadz ada zaman sekarang orang kayak gini. Coba lah, melek lah ibu. Di sana masih banyak orang yang keluarganya banyak, tapi mampu dihidupi dengan rezeki. Ustadz yang ngajar di pesantren-pesantren, Anda kira gajinya berapa Bu? Gajinya 2 jutaan. Jangan kira ustadz yang lulusan pondok. Doktor sekalipun kalau ngajari pondok, Pak. Gajinya sudahlah. Nggak usah diomongin. Saya cuma ngasih sedikit sindiran saja. Bersyukur Ibu. Orang yang lebih nggak mampu dari kita jauh lebih banyak. Jangan melihat teman Anda yang sukses. Problem itu adalah mata. Nengok sono. Waduh, teman gue dulu tuh on di kelas. Kaya lagi. Kan gitu umpamanya. Wah repot kan jamaah. Ngelihat sono teman sukses. Ngelihat sono teman sukses. Akhirnya ngerasa dirinya apa? Kesulitan ekonomi. Syukuri jamaah. Ini jawaban. Jawaban berikutnya apa? Allah tidak akan memberikan rezeki takdirnya kepada Anda dengan budget yang menyengsarakan diri Anda. Tidak. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Hukum ditentukan bukan untuk menyengsarakan orang. Tidak. Budget yang Allah berikan buat kita itu pasti cukup. Yang menjadikan kita cukup itu adalah apa? Ketika Anda tidak mau membeli bedak merek Viva. Tapi Anda pergi kepada skincare yang harganya 2 juta. Anda nggak tahu merek Viva, yang tahu ibu-ibu tuh loh merek Viva. Yang di warung itu loh Bu. Dulu ibumu cantik-cantik, bedaknya merek apa Bu? Viva. Iya. Sekarang, waduh,
Aduh Pak, pagi, matahari terbit, matahari sedang terbit, matahari tengah-tengah, sore, mau tidur, lah haula wala quwata. 1-2 juta, apalagi yang Jakarta Selatan. Loh, kalau Anda kaya, duitmu banyak sih ya, silakanlah. Tapi kalau kita ini pas-pasan terus nengok sana, nengok sini, lah diare setiap hari ya. Syukurin ya. Apa yang ada pada diri kita. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum nanti Ustaz menutup dan memberikan resume dari pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan keluarga. Saya ingin bertanya, apakah boleh ketika suami berjauhan, berbeda benua dan waktu? Insya Allah Juni sudah bersama untuk sementara waktu. Dalam percakapan panas by chat di WhatsApp, maka tanpa media apapun suami berejakulasi karena lihat video atau percakapan dengan sang istri. Apakah haram Pak Ustadz? Sulit untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini. Kalau kita menimbang antara maslahat dan madarat, mana yang lebih besar? Madarat yang lebih besar. Kecuali Anda pergi keluar kota hanya sebatas waktu yang tidak panjang. Waktu pendek, tugas hanya berapa bulan, kemudian Anda mau balik. Silahkan. Tapi kalau long time, wah ini luar biasa borornya, beratnya. Konflik akan terjadi panjang di situ, panas. Bahkan seringkali pertikaian itu via chat, kan lucu. Jadi kayak apa ya, Mickey Mouse aja ketemuan kalau berantem. Ya kan? Jadi akhirnya tujuan dari pernikahan itu bisa diperoleh nggak? Nggak diperoleh. Terus apa solusinya? Kembali kepada prinsip mensyukuri nikmat Allah, itu nilainya besar. Kata orang dulu, mending makan sepiring berdua daripada berjauhan makan setik. Kan gitu kan? Kan sepiring berdua lebih nikmat sama telur. Toh kita sekolah dulu, berangkat sekolah bertahun-tahun hanya pakai apa? Telur sama kecap. Dia bertahun-tahun lahirlah ini gemuk-gemuk tuh, gemuk telur kecap, produk telur kecap ini enggak produk telur kecap ini. Enggak mungkin ini produk telur kecap, bukan ini. Produk full day school ini. Ini yang produk telur kecap nih, telur kecap. Itu sebelahnya itu gemuk-gemuk tuh, keren-keren kan. Telur kecap semua ini. Syukurin. Kita juga kuliah bertahun-tahun sama, ingat serumah dulu sama Ustaz Syafiq hafizahullah. Produk apa? Telur kecap di Matraman. Kenapa kita harus berpikir penghasilan dengan makan steak? Ya, toh Anda makan steak juga mual kok banyak-banyak. Syukurilah. Ya, syukuri apa yang ada pada diri kita. Ya, saya punya tetangga di daerah sana, di Bangil. Anaknya 22. Kerjanya kaki lima, jual kain-kain di kaki lima. Satu lagi tetangga sebelah, anaknya 24. Kerjanya dagang keliling. Satu istri. Ada lagi anaknya sekian. Dagang apa? Dagang kue keliling-keliling. Anaknya banyak. Dia seger-seger anaknya, alhamdulillah. Mereka memang qanaah. Syukur itu mengalahkan segala-galanya. Inilah iman. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Intinya di pertemuan pertama ini, bahwa pernikahan itu adalah sebuah pakaian. Pakaian ini adalah kehormatan saya. Pakaian ini adalah apa? Kedekatan. Pakaian ini adalah menutup aib. Pakaian ini melindungi. Yang menjadikan saya apa?
tentram, nyaman dengan ini semuanya. Itulah inti pernikahan. Jika tidak, pernikahan kosong dari tujuan utamanya. Semoga bermanfaat hari ini dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah berada di penghujung dari pertemuan